Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Salsabila dengan NIM 22016106. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori dasar keterampilan berbicara. Pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Jadi apa itu berbicara? Menurut Tarigan tahun 1983 halaman 15, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan menurut Sadono dan Slamet tahun 2014 halaman 50, berbicara adalah cara mengomunikasikan gagasan yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendengar ataupun penyimak. Menurut Rufaidah tahun 2015, berbicara merupakan komunikasi secara lisan. Maksudnya, menyampaikan pemikiran dan perasaan secara lisan kepada lawan berbicara. Melalui komunikasi, tiap individu dapat saling bertukar pikiran dan perasaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbicara adalah kemampuan mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan ide, pikiran, gagasan, atau isi hati kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan yang dapat dipahami oleh orang lain. Tujuan berbicara secara umum. Menurut Tarigan dalam Faiza tahun 2011 halaman 9, mengemukakan bahwa pada dasarnya berbicara mempunyai 3 tujuan umum. Yang pertama, memberitahukan, melaporkan, atau to inform. Maksudnya adalah berbicara bertujuan untuk menginformasikan atau melaporkan jika seseorang ingin menjelaskan suatu proses, menguraikan atau menafsirkan suatu hal, memberi, menyebarkan, atau menanamkan pengetahuan, serta menjelaskan kaitan, hubungan, dan peristiwa. Kegiatan berbicara dalam kehidupan sehari-hari bertujuan untuk menginformasikan. Yang kedua, menjamu, menghibur, atau to entertain. Berbicara menghibur ini biasanya dilakukan oleh pelawak, pembawa acara hiburan, dan sebagainya. Pembicara harus menarik perhatian pendengar dengan berbagai cara agar mampu menghibur para pendengarnya. Yang ketiga, membujuk, mendesak, meyakini. Melalui pembicaraan ini, sikap pendengar dapat diubah. Misalnya ada sikap menolak jadi menerima. Melalui pembicaraan yang terampil disertai bukti dan fakta, sikap itu dapat diubah dari tidak setuju menjadi setuju. Tujuan berbicara secara khusus. Menurut Kerap, tujuan khusus dari berbicara yaitu suatu hal yang diharapkan untuk dikerjakan atau dirasakan, dimengerti dan disenangi oleh pendengar. Catur cara saji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Yang pertama, metode mendadak atau impromptu. Hal ini terjadi saat seseorang secara tiba-tiba diminta berbicara di depan banyak orang tanpa persiapan sama sekali. Yang kedua, metode menghafal. Terjadi ketika seseorang akan menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan ingatannya dan banyak materi yang dimilikinya. Yang ketiga, naskah. Saat tampil untuk berbicara, pembicara memperhatikan naskah lengkap untuk kemudian dia baca kata demi kata, kalimat demi kalimat, sehingga pembicara fokus pada naskah tersebut. Yang keempat, metode ekstemporan. Saat seorang pembicara ingin menjabarkan materi yang sudah dipersiapkan garis besarnya dengan menuliskan hal-hal yang dianggap pembicara penting. Faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Menurut Maidar tahun 1988 halaman 17-22, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh pembicara dalam keterampilan berbicara, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan. 1. Ketepatan ucapan. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat akan mengalihkan perhatian pendengar. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Yang kedua, penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Kesesuaian tekanan, nada, sendi, dan durasi merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara. Walaupun masalah yang diperbincangkan kurang menarik, namun dengan penempatan tekanan nada, sendi, dan durasi yang sesuai, hal itu akan menyebabkan masalah yang diperbincangkan akan menjadi lebih menarik. Yang ketiga, pemilihan kata atau diksi.
Pilihlah kata harus yang tepat, jelas, dan bervariasi agar mudah dimengerti oleh pendengar. Pendengar pun akan lebih paham jika kata-kata yang digunakan sudah dikenal oleh pendengar. Namun, pemilihan kata itu harus kita sesuaikan dengan pokok pembicaraan dan dengan siapa kita akan berbicara. Yang keempat, ketepatan sasaran pembicaraan. Pembicaraan yang menggunakan kalimat efektif akan memudahkan pendengar menangkap pembicaraannya. Seorang pembicara harus mampu menyusun kalimat efektif, kalimat yang mengenai sasaran, sehingga mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan kesan, atau menimbulkan akibat. Faktor non-kebahasaan. Yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Pembicara yang tidak tenang, lesu, dan kaku akan memberikan kesan pertama yang kurang menarik. Penguasaan materi yang baik setidaknya akan menghilangkan kegugupan. Yang kedua, pandangan harus diarahkan ke lawan berbicara. Agar pembicara dan pendengar benar-benar terlibat dalam kegiatan berbicara, pandangan pembicara akan sangat membantu. Pandangan yang hanya tertuju pada satu arah akan membuat pendengar merasa kurang diperhatikan. Yang ketiga, bersedia menghargai pendapat orang lain. Dalam menyampaikan pendapat, seorang pembicara hendaknya memiliki sikap terbuka dalam menerima pendapat dari pihak lain, bersedia menerima kritikan, dan bersedia mengubah pendapatnya jika ternyata terdapat kekeliruan. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Hal-hal seperti gerakan tangan atau mimik wajah dapat menghidupkan komunikasi, yang artinya komunikasi itu tidak akan kaku. Akan tetapi, gerakan tangan yang berlebihan juga akan mengganggu keefektifan dalam berbicara. Yang kelima, kenyaringan suara. Dengan mengatur kenyaringan suara kita dalam berbicara, tentu akan dapat membuat suara kita terdengar jelas oleh orang lain. Yang keenam, kelancaran dalam berbicara. Seorang pembicara seringkali berbicara dengan terputus-putus, dan ada juga pembicara yang terlalu cepat berbicara, sehingga menyulitkan pendengar untuk menangkap isi pembicaraannya. Yang ketujuh, penalaran. Ide demi ide harus terhubung secara logis. Proses berpikir untuk mencapai suatu kesimpulan haruslah logis. 8. Penguasaan topik. Diskusi formal selalu membutuhkan persiapan. Tujuannya untuk benar-benar menguasai mata pelajaran yang dipilih. Penguasaan subjek yang baik akan meningkatkan keberanian dan keterampilan. Oleh karena itu, menguasai topik sangat penting, bahkan menjadi faktor penting dalam berbicara. Jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbicara. Yang pertama, berbicara berdasarkan situasinya. Terdapat bicara informal, yaitu yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, formal, yang dilakukan saat berbicara di depan orang banyak seperti ceramah ataupun interview. 2. Berbicara berdasarkan tujuannya. Dibedakan menjadi berbicara menghibur, berbicara menginformasikan, berbicara menstimulus, berbicara meyakinkan, dan berbicara menggerakkan. Yang ketiga, berbicara berdasarkan metode penyampaiannya. Dibedakan menjadi berbicara mendadak, berbicara berdasarkan catatan kecil, berbicara berdasarkan hafalan, dan berbicara berdasarkan naskah. Yang keempat, berdasarkan jumlah pendengarnya. Dibagi menjadi berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Yang kelima, berdasarkan peristiwa khusus. Terdapat pidato presentasi, pidato penyambutan, pidato perpisahan, pidato jamuan, pidato perkenalan, dan pidato nominasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.